Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adnan SPDI. Pada tanggal 18 Juli 2022 saya melaksanakan tugas berupa uji kinerja Daljab 2022 PPG di Uinhas Jember. Mudah-mudahan barokah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku semua? Baik. Mohon dipimpin berdoa. Taufik. Sebelum pembelajaran kita mulai, saya presentasi dulu kehadiran kalian. Faisal, Taufik Hidayat, Ismawati, Hadir. Nur Aziza, Hadir. Suci. Mungkin kalian masih ingat atau pernah sebelumnya mendengar materi tentang khutbah. Ada yang tahu apa itu khutbah? Coba ada yang bisa jawab? Sekilas pandang saja apa yang dimaksud dengan khutbah? Coba ajungkan tangan. Ya, silakan, Bu Suci. Ya, menyampaikan pesan tentang ketakwaan. Mungkin yang lain? Coba. Itu apa itu khutbah? Sejenak saya perjelas kembali biar lebih lengkap. Saya tampilkan PowerPoint di sini. Seperti yang tadi kita mulai. Sebelum pelaksanaan pembelajaran sudah kita baca doa, dan ini adalah dalilnya. Ayo kita baca bersama. Ikuti yang saya ucapkan. Kalian tinggal melanjutkan atau menirukan apa yang saya ucapkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ayo. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khairu ummatin. Kuntum khairu ummatin. Ukhrijat linnas. Ukhrijat linnas. Ta'muruna bil ma'ruf. Ta'muruna bil ma'ruf. Wa tanhauna 'anil munkar. Wa tanhauna 'anil munkar. Wa tu'minuna billah. Wa tu'minuna billah. Khutbah, dakwah dan tabligh. Adapun kompetensi dasar yang akan saya jelaskan, apa tujuan saya pembelajaran pada hari ini, yaitu menjelaskan pengertian khutbah, tabligh dan dakwah. Yang kedua, menjelaskan tata cara khutbah.
tabligh dan dakwah. Yang ketiga, memperagakan khutbah, tabligh dan dakwah. Nanti akan saya kasih contoh apa dan bagaimana cara baca khutbah. Khutbah dengan dakwah ada perbedaan. Kalau khutbah ditentukan dengan waktu dan tempat. Tapi kalau dakwah dan tabligh tidak ditentukan dengan waktu dan tempat. Paham ya? Kalau khutbah tempatnya di mana? Di masjid. Kapan dibaca? Pada hari Jumat. Itu kalau khutbah Jumat. Kalau khutbah Idul Fitri dan Idul Adha, di mana dikerjakan? Di masjid juga. Kapan waktunya? Pada hari hari raya Idul Adha atau Idul Fitri. Ya. Tapi kalau dakwah itu di mana saja, dan kapan saja. Contoh, ada anak yang tidak sekolah, kalian ingin mengajak atau menasihati teman kalian yang tidak sekolah, itu namanya dakwah. Tabligh menyampaikan. Seperti kemarin waktu sekolah aktif pada hari ini, maka kalian menyampaikan, itu tabligh. Pengertian khutbah, tabligh dan dakwah sudah saya tayangkan lagi di video, bahwa khutbah itu adalah pidato atau ceramah yang isinya tentang keagamaan. Ya, ceramah kalau bukan acara keagamaan itu bukan khutbah. Ceramah misalnya kayak undang-undang, baca undang-undang, dan itu bukan khutbah. Terus yang selanjutnya, khutbah yang disyariatkan Islam adalah khutbah Jumat, khutbah Idul Fitri, khutbah Idul Adha. Terus ada khutbah gerhana. Ada gerhana matahari, hujan. Jadi kalau ada dulu di masa kekeringan itu, masa kemarau panjang, di masanya para nabi-nabi terdahulu itu disarankan atau dianjurkan untuk sholat istisqa beserta khutbahnya. Yang terakhir adalah khutbah manakala ada di Arafah, wukuf di Arafah, itu ada khutbahnya. Jadi yang sering kita dengar adalah selain khutbah Jumat itu adalah khutbah Idul Fitri atau khutbah Idul Adha. Itu adalah khutbah yang sering kita dengar. Terus ini bedanya. Sama-sama menyampaikan tentang ajaran Islam, tapi bedanya dengan tabligh dan khutbah di sini. Kalau tabligh artinya menyampaikan saja. Tabligh menyampaikan ajaran-ajaran Islam yang diterima oleh Allah kepada umat manusia agar dijadikan pedoman hidup supaya memperoleh kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Itu tabligh, menyampaikan hal-hal yang baik. Terus orang yang bertabligh itu boleh seorang laki-laki yang bernama muballigh, seorang perempuan disebut muballighah, yang perempuan. Tapi kalau khutbah, khusus khutbah khotib, itu tidak boleh seorang perempuan. Karena ya, dakwah, kata dakwah artinya memanggil atau menyeru atau mengajak. Menurut istilah adalah kegiatan bersifat menyeru, mengajak dan memanggil orang untuk beriman dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu akan meraih kesejahteraan di dunia dan di akhirat. Itu perbedaannya. Jadi kalau khutbah ada waktunya, tabligh menyampaikan. Kalau dakwah apa? Memanggil, mengajak, memperingati. Itu dakwah. Nah, sudah disebutkan di awal tadi ada macam-macam dakwah. Ada yang berupa ucapan, ada yang berupa tulisan. Seperti di jalan itu ada tulisan hati-hati di jalan.
Padahal yang lihat bukan hati, tapi apa? Apa yang melihat? Mata, kok bukan mata-mata? Yang jalan kaki, kok bukan kaki-kaki? Kok langsung hati? Karena hati ini adalah yang jadi promotor, yang jadi pengendali dari semua anggota tubuh kita. Makanya tulisnya hati-hati, sering terjadi kecelakaan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Langsung ada tulisan di sana. Oh, maka kita yang naik kendaraan, di sini sering terjadi kecelakaan. Hati-hati. Maka didongkrak sepeda, jalan kaki. Nah, iya. Kayak gitu. Hati-hati, sering terjadi kecelakaan. Misalnya yang di patroli itu. Maka sepedanya taruh di sini. Jalan kaki terus ke situ Bondo. Karena takut kecelakaan. Iya. Itu yang tidak pakai logika ya. Jadi bukan hati-hati terus kita tidak pakai sepeda. Kalau sudah waktu nafsitnya sudah mau kecelakaan dengan sepeda, ya walaupun kita tidak naik sepeda, ya sepeda yang mampir ke saya atau sepeda yang nyamperin ke kalian kan ya. Ada banyak orang yang tidak naik sepeda ternyata berantai. Tapi kalau sudah takdir, apa boleh buat? Nah ini pesan. Ada tulisan subhanallah, berarti kita harus bersyukur kepada Allah. Ada tulisan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi seketika kita melihat itu, secara tidak langsung respon kita juga ikut membaca. Itu namanya apa? Dakwah secara tulisan. Baik, saya lanjutkan. Ini contoh yang tadi, metode dakwah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hi ahsan inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabili wa huwa a'lamu bil muhtadin. Yang artinya, serulah ke jalan yang benar, kepada orang-orang ke jalan yang benar untuk Tuhanmu dengan hikmah dan mau'izatul hasanah, dengan nasihat-nasihat yang baik. Dan ajaklah mereka untuk berjuang, bersemangat untuk mencari ridha Tuhan. Ini adalah salah satu dalil dakwah, di mana kita dianjurkan oleh Rasul untuk menyampaikan pesan-pesan yang baik. Paham ya? Sampai di sini paham? Perbedaan antara tabligh, antara khutbah dan dakwah. Baik, kita lanjutkan. Nah, ketentuan khutbah, tabligh dan dakwah saya jelaskan. Ketentuan khutbah Jumat, syaratnya, syarat khotib ini, syarat khotib. Nanti perlu kalian diskusikan. Apa sih perbedaan antara khutbah, tabligh dan dakwah? Nanti kalian diskusikan, tampilkan dengan peta konsep. Silakan kalian isi dan kalian presentasikan di depan kelas. Perbedaan antara khutbah, dakwah dan tabligh. Baik, sebelum kalian masuk ke diskusi, sejenak saya sampaikan dulu apa yang dimaksud dengan syarat-syarat khotib Jumat. Yang pertama, memenuhi ajaran Islam, mengetahui syarat rukun dan sunat-sunatnya. Yang tak kalah pentingnya yaitu adalah membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Seperti itu contohnya. Yang kedua, membaca syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu juga sudah cukup. Jadi tidak harus panjang sebenarnya. Terus salawat, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, itu sudah cukup. Cuman kalau di waktu khutbah Jumat ya harus banyak, lengkap, karena yang dibacakan ke jamaah. Terus menyampaikan Al-Quran dan hadis dengan baik dan benar. Contoh yang seperti yang sudah kalian dengar,
kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Itu sudah ayat Al-Qur'an. Sanggup, jelas dan mudah dipahami ketika berbicara. Nah, jadi harus jelas. Jadi kalau berbicaranya pakai hati, nggak bisa didengar. Kan nggak bisa dengar ya. Atau dengan isyarat, nah, juga tidak jelas. Maka harus khotib itu menyampaikan dengan jelas. Diawali dengan apa? Satu, hamdalah. Yang kedua, syahadat. Ayat bersama. Yang ketiga, baca sholawat. Yang keempat adalah membaca Al-Quran atau hadis yang menerangkan tentang penyampaian kebaikan, ajaran-ajaran yang baik. Itu ya, ingat ya. Saya ulang. Satu, membaca bersama. Satu, membaca hamdalah. Yang kedua, membaca syahadat. Yang ketiga, membaca sholawat. Yang keempat, membaca Al-Quran atau hadis tentang nasihat-nasihat untuk kehidupan baik di dunia dan di akhirat. Baik, saya lanjutkan. Syarat-syarat dua khutbah Jumat. Ini ada syaratnya. Ini bedanya. Kalau khutbah, khotib suci dari hadas kecil dan besar dan tertutup auratnya. Jadi tidak boleh pakai yang tidak tertutup auratnya. Pakai muslim. Yang kedua, khutbah dilaksanakan sesudah matahari tergelincir. Artinya pas jam 12 lewat. Nggak boleh sebelum jam 12, atau kalau sekarang zuhur itu 11.30 waktu Indonesia Barat misalnya. Maka harus tergelincir, matahari itu harus tergelincir dari yang poros tengahnya agak ke barat. Itu baru kita mulai pembacaan khutbah. Ketika khutbah, khatib berdiri jika mampu. Kalau mampu, khatibnya berdiri. Tidak boleh tiduran. Ya, khatib itu alhamdulillah. Mana khatibnya? Oh, capek itu tidur. Tidak boleh. Kalau mampu berdiri, tidak mampu, ya diusahakan carinya mampu berdiri. Karena Rasul baca khutbahnya itu berdiri. Kalau tidak mampu, ya duduk. Kalau namanya juga tidak mampu, sholat saja berdiri, tidak mampu duduk. Kalau duduk tidak mampu, ya tiduran. Tapi kalau untuk baca khutbah, ini dianjurkan untuk berdiri. Khutbah diucapkan dengan suara yang keras. Alhamdulillah. Tertib dalam rukun-rukunnya maupun antara khutbah yang pertama dan kedua. Jadi tertib hamdalah, sholawat, syahadat, sholawat, dan baca Al-Quran. Ketika khotib berkhutbah, jamaah harus mendengarkan, tidak boleh bicara sendiri. Jamaah khutbah, apalagi main-main. Misalnya ada yang baca Al-Quran misalnya, yang penting tidak mengganggu pada jamaah yang lain. Tapi kalau lebih lebih afdalnya, lebih utama itu tidak baca, dengarkan saja. Tapi dengarkan juga tidak harus tidur. Dengar khutbah, khotibnya baca lama, hilanglah kita, hilang kemana-mana, jalan-jalan. Itu mungkin terjadi pada orang yang capek atau saking busuknya, kayak sakit tengkuk sama tabung misbah. Bukan kayak gini wiridnya, tapi Faisal, kalau Faisal enggak, misalnya enggak gini-gini langsung nyerkep. Itu lebih fatal, itu bisa mengeluarkan peta konsep gitu namanya. Ya, Muzammil diperhatikan, Muzammil ini materinya antum ini. Ya. Yang selanjutnya rukun khutbah, ini yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa membaca hamdalah, syahadatain, sholawat, wasiat taqwa.
Wasiat takwa itu bisa ngambil dari Al-Quran dan hadis. Ya, membaca Al-Quran dan pada salah satu dari 2 khutbah. Yang terakhir tutup dengan doa. Ya, doa. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Itu doa. Doa barokahnya hidup kita dari semua dari kita dan semua yang hadir di sini seperti itu. Baik, saya lanjutkan. Ini salah satu contoh yang sudah kalian dengar tadi. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billah min syururi anfusina. Ini salah satu contoh bacaan khutbah pertama. Jadi khutbah pertama ini salah satu contohnya. Dilanjutkan dengan baca Al-Quran. Jangan Mas. Yang selanjutnya khutbah kedua itu biasanya untuk khutbah pertama diakhiri dengan aku lu qauli hada wastaghfirullahu li wa lakum wa lisa'il muslimina innahu was-sami'ul alim. Itu biasanya khutbah pertama. Ini yang biasanya yang tahu para siswa, teman-teman laki-laki. Kalau perempuan dengar di rumah, ada yang mendengar, ada yang langsung tidur, istirahat di rumah. Nah, untuk khutbah kedua biasanya dicontohkan dengan doa. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu samiul alim. Itu salah satu contoh khutbah kedua. Baik, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan terkait dengan khutbah? Ya. Ada yang mau ditanyakan? Cukup? Paham? Ya. Ada yang mau ditanyakan? Ada. Kita lanjutkan kalau tidak ada yang mau ditanyakan. Ini adalah sunat khutbah Jumat. Sunatnya yang pertama, khotib hendaknya berdiri di atas mimbar, tempat yang lebih tinggi. Itu salah satu sunatnya. Jadi khotibnya biasanya pakai tongkat. Sunat pakai tongkat. Nah, nanti biar dicontohkan, pinjam tongkat ya untuk contohkan nanti baca. Mas, surah muslimnya ada juga seperti itu ya. Khotib mengawali khutbah hendaknya dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti itu jawabannya, seperti salam-salam biasa. Khutbah hendaknya jelas, mudah dipahami, tidak terlalu panjang dan juga tidak terlalu pendek. Terus khotib pada saat naik mimbar hendaknya menghadap ke arah jamaah. Hadap ke jamaah seperti saya menghadap ke kalian, dan jamaah menghadap ke khotib mendengarkan. Bukan jamaahnya khotib menghadap ke jamaah menoleh ke belakang juga. Itu namanya bersimpangan. Ya, paham ya sunatnya ya. Nah, mendengarkan khutbah Jumat termasuk syarat sah menyelenggarakan sholat Jumat. Jadi sholat Jumat itu dikerjakan berapa rakaat? Berapa? Sholat Jumat berapa rakaat? 2 rakaat. Nah, kalau sholat duhur 4 rakaat. Jadi dikurangi 2 rakaat karena yang 2 rakaat itu adalah digantikan dengan khutbah. Makanya kalau tidak mendengarkan khutbah, maka berkuranglah salah satu dari syaratnya sholat Jumat. Nah, ini ketentuan khutbah, tabligh dan dakwah. Ketentuan tabligh dan dakwah. Nah, harus dilaksanakan setiap muslim dan melaksanakan salah satunya kewajiban yaitu berdakwah. Seperti tabligh atau dakwah hendaknya dimulai
dari diri sendiri. Yang kedua, dalam bertabligh atau berdakwah hendaknya menggunakan pola kebijaksanaan, yaitu berbicara kepada umat dan menurut kadar kemampuan atau akal mereka. Jadi kalau kita berhadapan dengan orang yang lebih dewasa kepada kita, maka penyampaian kita itu beda, bahasanya juga harus beda. Kalau yang lebih muda, maka penyampaiannya kita diikuti dengan kasih sayang. Seperti itu. Terus dakwah dapat dilakukan bilhal, melalui perbuatan baik yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalian kalau berdakwah tidak harus menunggu waktu. Kapan ada kesempatan dan kapan kita bisa melaksanakan dakwah itu bisa kalian sampaikan. Seperti itu. Jadi itu adalah dakwah. Ya, beda kan dengan khotbah? Lanjut. Dakwah berasal dari kata doa, yaitu yad'u dakwatan. Saya ulang, da'a yad'u dakwatan, yaitu artinya mengajak, memanggil dan menyuruh untuk hal tertentu. Itu dakwah. Jadi mengajak, memanggil ke hal yang lebih baik. Dikumpulkan dengan peta konsepnya juga dikumpulkan. Dikumpulkan. Ya, baik. Ya, ditata. Ada rame. Selanjutnya saya minta salah satu perwakilan dari kalian untuk membacakan cara baca teks khutbah Idul Adha. Begini, ada yang bisa? Pembacaan khutbah Idul Adha. Ya. Jadi kalau sudah khotib naik ke mimbar memegang tongkat ini sunat, karena Rasul dulu pegang tombak di masa peperangan. Ucapkan salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'azza jundahu hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Ini takbir yang pertama. Takbir sebelum khutbah. Setelah itu baca alhamdulillahilladzi amata wa ahya. Alhamdulillahilladzi amarona bittaqwa. Ini hamdalah. Setelah itu asyhadu an la ilaha illallah. Ini pembacaan syahadat. Setelah itu Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nabiyil huda alladzi la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nah, ini adalah sholawat. Setelah itu pembacaan doa dan pembacaan ayat suci Al-Quran, dan diakhiri dengan doa.
Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Itu salah satu contoh doanya. Baik, Mas Adiono, silakan dipraktekkan seperti yang saya tadi baca. Dibaca ini semua dulu dah. Anunya harus dipegang, tongkat harus dipegang, atau kalau tidak mau dipegang boleh ditaruh di sini. Baik, lanjut. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Walhamdulillah katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'adah wa nasara abdahu wa azza jundahu wa hazahal wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar. Wallahi alhamdu. Alhamdulillahilladzi amata wa ahya. Alhamdulillahilladzi amarona bit taqwa wa nahana 'anil tiba'il hawa. Alhamdulillahilladzi ja'ala lana 'ida fil fitri wal adha. Ashhadu an la ilaha illallah ni'mal wakil wa ni'mal maula. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa may yunkiru faqad dhalla dhalalan ba'ida. Sallallahu ala sayyidina wa habibina Mustafa Muhammadin nabil huda alladzi la yanqitu an hawa in huwa illa wahyu yuha. Wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Allahumma ja'alna min ittaba'hum bi ihsani ila yaumil jazaa. Amma ba'du, fa ya ayyuhal ikhwan usiukum wa nafsi bittaqwallahi wa ta'atil la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna shani'aka huwal abtar. Shadaqallahul azim. Tasarruful imami 'ala ar-ra'iyyati mandu bil maslaha. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu wa innahu was-sami'ul alim. Wa qulu qawli hadza fastaghfirullahal azim innahu wal ghafurur rahim. Pembacaan khutbah Idul Adha. Baik, sudah selesai semua, diskusi sudah selesai, dan presentasi juga selesai, teks pembacaan khutbah juga selesai. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada hari ini banyak mengandung manfaat dan barokah. Dan pertemuan yang akan datang akan saya kasih tugas, kalian harus menyusun atau membuat teks khutbah sesuai dengan yang sudah ditentukan. Yaitu harus ada, pertama apa? Hamdalah. Yang kedua harus ada syahadat. Yang ketiga ada sholawat. Yang keempat harus ada Al-Quran atau hadis, nasihat-nasihat keagamaan. Yang terakhir diakhiri dengan doa. Nah, itu kalian kerjakan di rumah atau di asrama masing-masing. Untuk pada kesempatan hari ini saya cukupkan. Kita akhiri dengan baca doa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una
Saya ulang, yuk kita doa 3 kali. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi fa'tina wa faqih lana wa qarabati lana fi dinina. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi fa'tina wa faqih lana wa qarabati lana fi dinina. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.